Di balik seragam sederhana dan senyum tulusnya, Naya menyimpan kisah perjuangan yang tak pernah diketahui siapapun. Seorang gadis miskin yang bekerja sebagai OB di hotel mewah, bertemu dengan seorang lansia yang direndahkan karena penampilannya. Tanpa ragu, ia membela tanpa tahu siapa sebenarnya pria tua itu. Namun, kebaikan hatinya akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Inilah kisah tentang ketulusan yang melampaui status dan kekayaan, dan pelajaran berharga tentang arti kerendahan hati. Selamat datang di cerita penuh haru dan inspirasi, ketulusan yang mengubah takdir. Bagaimana nasib Naya setelah kebenaran terungkap? Akankah kebaikan hatinya membawa kebahagiaan? Atau justru menghadapi ujian yang lebih berat? Jangan lewatkan setiap momen emosional dan kejutan yang menyentuh hati dalam cerita ini. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah Naya yang penuh inspirasi. Dukung terus channel ini, dan bagikan cerita ini untuk menginspirasi lebih banyak orang. Selamat menyaksikan. Di sudut kota metropolitan yang gemerlap, berdiri sebuah hotel megah bernama Grand Imperial Hotel. Hotel ini terkenal dengan kemewahannya yang tak tertandingi, tempat di mana para pengusaha sukses dan tokoh terkenal sering menginap. Di balik kemegahan itu, ada seorang gadis muda yang bekerja dengan sepenuh hati meski kehidupannya jauh dari kata mewah. Gadis itu bernama Naya. Naya baru berusia 20 tahun, namun beban hidup yang ia tanggung membuatnya jauh lebih dewasa dari usianya. Sehari-hari, Naya bekerja sebagai OB, Office Boy Girl, di Grand Imperial Hotel. Pekerjaannya adalah membersihkan lobi, toilet, dan ruangan-ruangan yang tak pernah ia bayangkan bisa disinggahi orang biasa sepertinya. Meski hanya menjadi OB, Naya selalu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan senyuman yang tulus. Pagi di hotel. Pagi itu, Naya tiba di hotel lebih awal dari biasanya. Seragam OB warna biru tuanya terlihat lusuh, namun tetap rapi dan bersih. Ia menyapu lantai marmer lobi yang berkilau sambil sesekali menyapa para tamu yang lewat dengan senyum ramah. Beberapa tamu membalas senyumnya, namun tak sedikit yang mengabaikannya seolah ia tak terlihat. Naya tak mempermasalahkan itu. Baginya, bekerja dengan baik adalah bentuk syukur atas kesempatan yang ia dapatkan. Di sisi lain lobi, terlihat seorang wanita muda dengan seragam penerima tamu yang anggun dan elegan. Karin namanya. Ia adalah resepsionis hotel yang terkenal cantik namun memiliki sikap angkuh dan sering memandang rendah orang-orang yang dianggapnya lebih rendah darinya, termasuk Naya. Setiap kali berpapasan, Karin selalu menatap Naya dengan sinis dan tak jarang melontarkan sindiran. "Hei, Naya, jangan sampai lantainya kotor lagi ya, nanti kamu dipotong gajinya," ujar Karin sambil tersenyum sinis. Naya hanya menunduk dan mengangguk pelan. "Iya, Kak Karin, maaf kalau ada yang kotor. Saya akan lebih teliti lagi." "Bagus. Jangan bikin malu hotel ini dengan kecerobohanmu," balas Karin sambil berlalu dengan anggun. Alasan dibalik kerja keras Naya. Sepulang kerja, Naya selalu berjalan kaki melewati jalanan kota yang sibuk dan berdebu. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit bersama ibunya yang sakit dan adik laki-lakinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ketika sampai di rumah, Naya disambut oleh suara batuk lemah dari dalam kamar. Ibunya, Bu Rina, sudah lama sakit-sakitan. Tubuhnya yang kurus terbaring di atas kasur tipis yang terlihat usang. Melihat kondisi ibunya, hati Naya terasa perih. Namun ia tetap tersenyum dan menghampiri ibunya dengan lembut. "Ibu, Naya pulang. Ibu sudah minum obat?" tanya Naya sambil menyentuh kening ibunya yang terasa hangat. Bu Rina tersenyum lemah. "Sudah, Nak. Bagaimana kerja hari ini? Kamu tidak terlalu lelah, kan?" Naya menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Naya kuat. Semua ini Naya lakukan agar ibu bisa cepat sembuh dan adik bisa terus sekolah." Naya kemudian berjalan ke kamar lain yang jauh lebih sempit. Di sana, adik laki-lakinya yang bernama Dika tengah belajar di meja kecil yang terbuat dari kayu rapuh. "Kak Naya, kakak sudah pulang. Hari ini Dika dapat nilai 100 di ulangan matematika," seru Dika dengan wajah berseri-seri. Mendengar kabar itu,
Naya memeluk adiknya dengan bangga. Wah, adik kakak memang hebat. Terus belajar yang rajin. Ya, nanti kamu pasti bisa jadi orang sukses. Dika mengangguk semangat. Iya, Kak. Nanti Dika akan jadi orang sukses dan bisa membantu kakak sama ibu. Naya menahan air matanya. Ia tak ingin adiknya melihat kesedihannya. Baginya, senyum Dika adalah semangat untuk terus bekerja keras meski sering dipandang rendah oleh orang lain. Tekanan dan cemoohan di tempat kerja. Di hotel, Naya sering mendapat tugas membersihkan toilet dan area parkir yang jarang terpantau. Meski pekerjaan itu melelahkan, ia tak pernah mengeluh. Namun, bukan hanya pekerjaan yang berat, cemoohan dari Karin dan beberapa karyawan lain seringkali membuat hatinya terluka. Suatu hari, saat Naya sedang membersihkan toilet, Karin masuk dengan wajah masam. Naya, kamu itu kerja atau malas-malasan? Lihat tuh, masih ada air di lantai. Jangan bikin tamu terpeleset. Naya buru-buru mengambil kain pel dan mengeringkan lantai dengan teliti. Maaf, Kak Karin. Saya akan lebih berhati-hati. Karin mendengus. Dasar Obe, kerja bersih-bersih saja tidak becus. Makanya, sekolah yang tinggi biar nggak jadi tukang sapu kayak kamu. Ucapan itu menusuk hati Naya. Ia hanya bisa menunduk dan menggigit bibirnya agar tidak menangis. Ia memang hanya lulusan SMA karena tak mampu melanjutkan kuliah. Namun, ia percaya bahwa bekerja keras dan memiliki hati yang baik adalah hal yang paling penting. Pertemuan yang mengubah takdir. Pada suatu pagi yang cerah, saat Naya sedang menyapu lobi, ia melihat seorang lansia masuk dengan langkah pelan. Lansia itu mengenakan pakaian sederhana yang terlihat kumal dan lusuh. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya menyimpan kelembutan. Saat lansia itu mendekat ke meja resepsionis untuk bertanya sesuatu, Karin langsung menunjukkan ekspresi jijik dan mengernyitkan hidung. Hei, Pak Tua, mau apa di sini? Tempat ini bukan untuk gelandangan. Lansia itu tersentak dan mencoba menjelaskan dengan suara lirih. Maaf, saya ingin bertanya. Namun, Karin tidak memberinya kesempatan. Cepat pergi sebelum aku panggil satpam. Hotel ini tidak menerima pengemis. Melihat pemandangan itu, hati Naya bergetar. Ia tak bisa tinggal diam melihat seorang tua diperlakukan dengan tidak hormat. Dengan penuh keberanian, Naya menghampiri dan berkata lembut. Permisi, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Begitulah pertemuan yang tampaknya sederhana namun akan mengubah takdir Naya selamanya. Bagaimana kelanjutan kisah Naya? Konflik besar apa yang akan ia hadapi setelah ini? Dan siapa sebenarnya lansia yang dibelanya? Naya berdiri di depan lansia itu dengan sikap hormat. Ia tersenyum lembut dan berkata, Maaf, Pak, bolehkah saya tahu apa yang bisa saya bantu? Lansia itu terlihat lega dan berkata pelan, Saya hanya ingin bertanya di mana restoran hotel ini. Saya ingin bertemu seseorang di sana. Belum sempat Naya menjawab, suara tajam Karin memotong. Naya, kamu ngapain ngomong sama orang ini? Dia bukan tamu hotel. Nggak lihat pakaiannya. Naya menatap Karin dengan sopan. Maaf, Kak Karin, tapi beliau ingin bertanya soal restoran. Karin mendengus dengan mata melotot. Restoran hotel ini bukan buat orang seperti dia. Jangan buang waktumu. Suruh saja dia keluar. Lansia itu menunduk malu. Ia terlihat ingin menjelaskan, namun raut wajah Karin yang penuh penghinaan membuatnya terdiam. Melihat itu, hati Naya terasa pedih. Ia tahu rasanya diremehkan karena penampilan. Dengan lembut, ia berkata pada lansia itu, Mari, Pak, saya antar ke restoran. Karin langsung menghadang dan berseru sinis. Jangan sok baik, Naya. Kamu pikir orang seperti dia bisa bayar makanan di restoran mahal kita? Dia cuma pengemis yang menyamar. Ucapan itu sangat kasar. Beberapa tamu yang melintas memperhatikan, namun tak ada yang berani bicara. Dengan suara tenang namun tegas, Naya menjawab, Maaf, Kak Karin, tapi saya tidak melihat beliau seperti itu. Dan meskipun beliau bukan tamu, tidak seharusnya kita bersikap tidak sopan.
Karin terkejut dengan keberanian Naya. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Berani sekali kamu menentang atasan. Naya tetap tenang dan menjawab, saya tidak bermaksud menentang. Tapi sebagai karyawan hotel, kita seharusnya memperlakukan semua orang dengan hormat. Lansia itu terlihat tersentuh oleh kata-kata Naya. Ia mencoba berbicara. Tidak apa-apa, Nak. Maaf jika kedatangan saya merepotkan. Namun Naya tersenyum hangat. Tidak sama sekali, Pak. Silakan duduk di sini sebentar. Saya ambilkan air minum. Tanpa memperdulikan tatapan sinis Karin, Naya bergegas ke pantry dan kembali membawa segelas air putih. Ia menyerahkan gelas itu dengan hormat dan berkata, silakan diminum dulu, Pak. Saya akan tanyakan soal restoran pada manajer. Lansia itu meminum air dengan tangan gemetar. Ia menatap Naya penuh rasa terima kasih. Kamu gadis yang baik, Nak. Terima kasih atas kebaikanmu. Naya tersenyum malu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Setelah lansia itu pergi, Karin langsung melapor ke manajer hotel, Pak Bimo, dengan nada menghasut. Pak Bimo, Naya tadi melawan saya di depan tamu. Dia membela orang tua pengemis yang kotor dan nyaris membuat tamu-tamu kita kabur. Pak Bimo terkejut dan langsung memanggil Naya ke ruangannya. Dengan nada tegas, ia bertanya, Naya, apa benar yang dikatakan Karin? Kenapa kamu membela orang yang bukan tamu hotel? Naya menjelaskan dengan jujur. Maaf, Pak Bimo, tapi saya tidak tega melihat beliau diperlakukan dengan tidak sopan. Saya hanya ingin membantu. Pak Bimo menghela napas panjang. Kamu tahu aturan di sini, kan? Jangan mencampuri urusan yang bukan tugasmu. Kamu hanya OB. Jangan membuat masalah yang bisa merusak citra hotel. Naya menunduk. Maaf, Pak, saya mengerti. Pak Bimo akhirnya memberikan peringatan tertulis dan memperingatkan Naya untuk lebih berhati-hati ke depannya. Setelah mendapat peringatan, Naya berjalan lesu menuju kantin karyawan untuk makan siang. Namun, ia disambut oleh bisikan-bisikan dari beberapa rekan kerja yang mempergunjingkannya. Itu dia OB Sok Pahlawan. Berani-beraninya melawan Karin. Memangnya siapa dia? Paling sebentar lagi dipecat. OB rendahan memang gak tahu diri. Naya mendengar semua itu, namun ia berusaha tidak peduli. Ia duduk di pojok kantin dan membuka bekal sederhana yang dibawanya dari rumah. Nasi putih dengan tempe goreng dan sambal. Saat hendak makan, Karin datang menghampirinya dengan senyum mengejek. Masih bisa makan juga, ya? Padahal kamu hampir dipecat tadi. Sindir Karin. Naya tetap tenang dan menjawab. Maaf, Kak Karin. Saya tidak bermaksud melawan. Saya hanya tidak tega melihat orang tua dihina. Karin tertawa sinis. Hidupmu saja susah. Sok-sokan mau nolong orang. Ingat, Naya, kamu itu cuma OB. Jangan sok pahlawan di sini. Setelah berkata demikian, Karin menumpahkan jus yang dibawanya ke atas bekal Naya. Makanan Naya basah dan tak bisa dimakan lagi. Karin tersenyum puas dan berlalu meninggalkan Naya yang hanya bisa menunduk menahan air mata. Kekecewaan dan tekad yang kuat. Malam harinya, saat sampai di rumah, Naya tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia duduk di samping ibunya yang sedang tertidur. Melihat wajah lelah ibunya, Naya teringat alasan ia bekerja keras. Ia ingin ibunya sembuh dan adiknya bisa terus sekolah. Aku tidak boleh menyerah, bisik Naya pada dirinya sendiri. Aku harus kuat demi ibu dan Dika. Dengan tekad yang semakin kuat, Naya berjanji dalam hatinya untuk tidak terpengaruh oleh hinaan Karin maupun perlakuan tidak adil di tempat kerja. Ia percaya bahwa kebaikan hati dan kerja keras pasti akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Keesokan harinya, saat Naya kembali bekerja, ia melihat lansia yang kemarin dibelanya berdiri di luar hotel, memperhatikannya dari jauh dengan senyum bijak. Saat mata mereka bertemu, lansia itu mengangguk pelan dan berlalu pergi. Naya tertegun sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada tatapan lansia itu. Seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap.
Konflik semakin rumit saat Naya harus menghadapi tekanan dari Karin dan ancaman kehilangan pekerjaan. Namun, tanpa ia ketahui, perbuatannya yang sederhana telah mengubah persepsi seseorang yang sangat berkuasa. Bagaimana nasib Naya selanjutnya? Dan siapa sebenarnya lansia misterius itu? Beberapa hari setelah insiden di lobi hotel, kehidupan Naya berjalan seperti biasa. Ia bekerja keras, membersihkan lobi, toilet, dan area parkir dengan ketelitian yang tak pernah berkurang meski tekanan dari Karin semakin menjadi-jadi. Namun, sore itu, saat Naya pulang kerja dan sampai di gang sempit tempat kontrakan kecilnya berada, ia dikejutkan oleh kehadiran sebuah mobil mewah yang terparkir di depan rumahnya. Naya mempercepat langkahnya dengan hati berdebar. Ketika semakin dekat, ia melihat seorang pria berjas mahal berdiri di depan rumah sambil mengetuk pintu dengan kasar. Wajah pria itu tampak angkuh dan penuh kesombongan. Naya buru-buru menghampiri dan bertanya sopan, "Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menoleh dan menatap Naya dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi meremehkan. "Kamu tinggal di sini?" "Iya, Pak. Ada perlu apa ya?" jawab Naya bingung. Pria itu menyeringai sinis. "Bagus. Cepat kemasi barang-barangmu dan angkat kaki dari sini. Rumah ini sudah dijual. Aku pemilik barunya." Naya tertegun. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Apa maksud Bapak? Kami masih membayar sewa rumah ini setiap bulan." Pria itu mendengus. "Aku sudah membeli rumah ini dari pemilik lama. Jadi sekarang rumah ini milikku. Aku tidak mau ada orang miskin yang tinggal di propertiku. Cepat angkat kaki sebelum aku panggil orang-orangku." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Naya. Namun ia berusaha tetap tegar. "Pak, tolong beri kami waktu. Ibu saya sedang sakit. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi." Namun pria itu tak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Ia justru mencibir. "Itu bukan urusanku. Orang miskin memang selalu merepotkan. Cepat pergi atau aku usir dengan paksa." Naya berusaha menahan air matanya agar tak jatuh. Ia melihat ke dalam rumah, melihat ibunya yang terbaring lemah dan adiknya yang menatap dengan ketakutan. Hatinya terasa remuk. Namun ia tahu tak ada gunanya memohon pada orang yang tak punya belas kasihan. Dengan suara gemetar, Naya berkata, "Baik, Pak. Beri kami waktu sampai besok untuk membereskan barang-barang kami." Pria itu mendengus lagi. "Kalian punya waktu sampai besok siang. Jika tidak, aku sendiri yang akan mengusir kalian." Setelah berkata demikian, ia masuk ke mobil mewahnya dan melaju pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, Naya duduk di lantai kamar dengan wajah putus asa. Ibunya yang sudah lemah berusaha menenangkan. "Nak, maafkan ibu. Semua ini terjadi karena kita miskin." Naya menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Tidak, Bu. Jangan bicara begitu. Ini bukan salah ibu." Dika, adik laki-lakinya yang masih kecil, duduk di samping Naya dengan mata memerah. "Kak, kita mau tinggal di mana?" Pertanyaan itu membuat hati Naya terasa sesak. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia tak punya uang cukup untuk menyewa rumah lain. Semua gajinya habis untuk biaya berobat ibunya dan sekolah Dika. Namun, Naya tak ingin membuat adiknya semakin sedih. Dengan suara yang lirih namun penuh tekad, ia berkata, "Jangan khawatir, Dika. Kakak akan cari jalan keluar. Kita pasti bisa melewati ini." Keesokan harinya, dengan mata sembab dan hati penuh kekhawatiran, Naya tetap pergi bekerja. Ia tak ingin kehilangan pekerjaannya karena itu satu-satunya harapan yang tersisa. Namun saat tiba di hotel, ia justru mendapat cemoohan dari Karin yang sudah mendengar kabar pengusiran itu. "Hei, Naya, kudengar kamu diusir dari rumah kontrakanmu, ya? Pantas saja. Orang miskin memang tidak pantas tinggal di kota besar," kata Karin dengan tawa mengejek. Naya berusaha tidak terpancing dan menjawab dengan sopan. "Maaf, Kak Karin, saya harus bekerja sekarang." Namun Karin tidak puas. Ia terus mengejek. "Kamu tidak punya rumah, tidak punya uang, dan pekerjaanmu hanya sebagai OB.
Apa gunanya hidup kalau cuma jadi orang rendahan? Kata-kata itu sangat menyakitkan, namun Naya menahan air matanya. Ia tahu menangis hanya akan membuat Karin semakin puas. Dengan kepala tertunduk, Naya berjalan menjauh sambil menggenggam erat sapu di tangannya. Siang itu, tiba-tiba Pak Bimo, manajer hotel, memanggil Naya ke ruangannya. Dengan wajah tegang, Pak Bimo berkata, "Naya, ada tamu VIP yang meminta untuk bertemu denganmu." Naya terkejut dan bingung. Tamu VIP? Tapi, kenapa mencari saya, Pak? Pak Bimo menggeleng. "Saya juga tidak tahu. Tapi sebaiknya kamu datang sekarang. Dia sudah menunggumu di ruang VIP lantai atas." Dengan perasaan campur aduk, Naya naik ke lantai atas dan memasuki ruang VIP yang mewah. Betapa terkejutnya ia saat melihat seorang pria berjas mahal berdiri di sana. Pria itu adalah orang yang mengusir keluarganya dari rumah. Pria itu menatap Naya dengan dingin dan berkata, "Jadi kamu bekerja di sini? Pantas saja miskin. Pekerjaanmu hanya jadi tukang sapu." Naya terdiam dengan wajah pucat. Ia merasa dipermalukan di tempat kerjanya sendiri. Namun sebelum pria itu bisa melanjutkan penghinaannya, pintu ruang VIP terbuka dan seorang lansia masuk dengan langkah pelan namun berwibawa. Lansia itu tersenyum lembut pada Naya dan berkata, "Maaf membuatmu menunggu, Nak Naya." Naya terkejut bukan main. "Bapak, yang waktu itu di lobi?" Lansia itu mengangguk dan menatap pria kaya raya itu dengan tajam. "Kamu sudah keterlaluan, Fadil. Bagaimana bisa kamu mengusir gadis baik ini dari rumahnya?" Fadil terlihat terkejut dan gugup. "Ayah, maaf, aku tidak tahu dia kenal dengan ayah." Lansia itu menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan nada tegas, "Naya ini adalah orang yang berhati mulia. Dia yang membelaku waktu dihina oleh staf hotel ini. Karena itu, mulai hari ini, dia bekerja untukku sebagai asisten pribadi. Dan satu lagi, kembalikan rumahnya." Fadil terdiam dengan wajah ketakutan. Naya menatap lansia itu dengan penuh kebingungan dan bertanya, "Siapa sebenarnya bapak ini?" Lansia itu tersenyum bijak dan berkata pelan, "Aku adalah pemilik hotel ini. Semua yang ada di sini adalah milikku. Dan mulai sekarang, kamu bekerja langsung untukku." Pengungkapan identitas ini menjadi titik balik hidup Naya. Siapa sangka orang tua yang dibelanya ternyata adalah pemilik hotel yang sangat berkuasa? Naya terdiam dengan mata membelalak. Ia tidak menyangka bahwa lansia sederhana yang dibelanya beberapa waktu lalu ternyata adalah Tuan Arya, pemilik Grand Imperial Hotel sekaligus salah satu pengusaha paling berpengaruh di kota itu. Dengan nada lembut namun penuh wibawa, Tuan Arya berkata, "Naya, waktu pertama kali kita bertemu, aku melihat ketulusan hatimu. Di saat orang lain memandangku rendah, kamu justru memperlakukanku dengan hormat tanpa peduli penampilanku. Itulah sebabnya aku ingin membantumu." Naya masih tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia menunduk sambil berkata terbata-bata, Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Maksud saya, Tuan." Tuan Arya tersenyum dan menggeleng. "Panggil saja aku seperti biasa. Tidak perlu canggung." Fadil, yang ternyata adalah anak Tuan Arya, berdiri dengan wajah pucat dan gugup. Ia tak menyangka gadis yang direndahkannya ternyata mendapat perhatian dari ayahnya sendiri. Dengan nada memelas, Fadil berkata, "Ayah, maafkan aku. Aku tidak tahu dia kenal dengan ayah." Tatapan Tuan Arya berubah dingin. "Itu bukan alasannya, Fadil. Seharusnya kau memperlakukan semua orang dengan hormat, tak peduli siapa mereka." Tuan Arya memandang Naya dengan lembut dan berkata, "Tahukah kau mengapa aku menyamar sebagai orang biasa waktu itu?" Naya menggeleng pelan. Tuan Arya menghela napas panjang dan mulai bercerita. "Dulu, aku juga berasal dari keluarga miskin. Hidupku penuh hinaan dan kesulitan, persis seperti yang kau alami. Saat aku mulai sukses, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah melupakan masa laluku dan tetap rendah hati." Ia melanjutkan dengan suara bergetar, "Aku menyamar sebagai orang biasa untuk melihat bagaimana staf hotel ini memperlakukan orang yang dianggap rendah. Sayangnya,
Aku justru melihat banyak yang memandang rendah orang lain hanya karena penampilan. Tapi kau, Naya, kau berbeda. Kau tidak memandangku dengan hinaan. Kau memperlakukanku dengan kebaikan hati. Itu sebabnya aku memutuskan untuk membantumu. Naya mulai mengerti mengapa Tuan Arya tampak tersentuh saat pertama kali ia membelanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Terima kasih, Pak. Saya tak pernah menyangka kebaikan kecil saya berarti sebesar itu. Tuan Arya tersenyum bijak. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus lebih berharga daripada kekayaan sebesar apapun. Tuan Arya kemudian menatap Fadil dengan tajam. Kembalikan rumah Naya. Dan sebagai hukuman atas kesombonganmu, kau akan menggantikan posisinya sebagai OB di hotel ini selama 1 bulan. Wajah Fadil memucat. Apa? Ayah, tidak mungkin. Aku pewaris perusahaan ini. Tuan Arya menjawab tegas. Dan karena itulah kau harus belajar rendah hati. Mulai besok, kau akan bekerja sebagai OB. Jika kau tidak mau, lupakan warisan apapun dariku. Fadil tidak punya pilihan. Dengan wajah tertunduk malu, ia mengangguk patuh. Tak berhenti di situ, Tuan Arya juga memanggil Karin, yang sejak tadi mengintip di balik pintu dengan ketakutan. Karin, aku mendengar semua yang kau lakukan. Mulai dari menghina tamu hingga merendahkan Naya. Kau dipecat dari posisimu sebagai resepsionis. Karin terkejut dan langsung bersujud memohon. Maafkan saya, Tuan. Saya hilaf. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tuan Arya menatapnya dingin. Aku tidak membutuhkan karyawan yang sombong dan merendahkan orang lain. Pergilah sebelum aku memanggil satpam untuk mengusirmu. Dengan wajah pucat dan air mata berlinang, Karin berlari keluar ruangan. Seluruh kesombongannya runtuh seketika. Setelah semua selesai, Tuan Arya berbalik pada Naya dan berkata, mulai hari ini, kau tidak lagi bekerja sebagai OB. Aku ingin kau menjadi asisten pribadiku. Kau akan belajar banyak hal, dan suatu hari nanti, kau akan menjadi orang yang sukses. Naya terkejut dan menatap Tuan Arya dengan mata berkaca-kaca. Apa saya pantas, Pak? Tuan Arya mengangguk dengan senyum lembut. Tentu saja, kau pantas mendapatkannya, bukan karena kasihan, tapi karena ketulusan dan kerja kerasmu. Malam itu, Naya pulang dengan hati penuh syukur. Ia membawa kabar baik pada ibunya yang masih terbaring lemah dan adiknya yang menatap penuh harap. Ibu, Dika, kita tidak jadi diusir. Tuan Arya mengembalikan rumah ini pada kita. Air mata haru mengalir di pipi Burina. Alhamdulillah, Tuhan Maha Baik. Dika melonjak gembira. Kak Naya hebat. Kakak berhasil menyelamatkan kita. Naya tersenyum sambil memeluk adiknya. Tidak, Dika. Ini semua berkat kebaikan hati Tuan Arya. Hari-hari berikutnya, Naya memulai pekerjaannya sebagai asisten pribadi Tuan Arya. Ia belajar banyak hal tentang manajemen, bisnis, dan kepemimpinan. Naya bekerja keras dan selalu rendah hati meski posisinya sudah naik. Tuan Arya sering memberi nasihat padanya. Ingat, Naya, kekayaan dan kekuasaan tidak berarti jika hatimu sombong. Tetaplah rendah hati dan teruslah berbuat baik pada siapapun. Naya mengangguk dan menyimpan nasihat itu dalam hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menjadi pribadi yang sederhana dan tulus. Beberapa tahun kemudian, Naya sukses menjadi manajer di Grand Imperial Hotel. Ia dihormati oleh seluruh karyawan karena kerendahan hati dan kepemimpinannya yang bijaksana. Fadil, yang dulu sombong, kini menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani hukuman sebagai OB. Naya tak pernah melupakan masa lalunya. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan, karena ia tahu betapa sulitnya hidup dalam kekurangan. Kebaikan hati dan kerendahan hati akan selalu membawa keberkahan. Kekayaan dan kekuasaan tidak berarti tanpa ketulusan. Naya membuktikan bahwa meski terlahir miskin, seseorang bisa sukses dengan kerja keras, ketulusan, dan sikap rendah hati.